Karena pada prinsipnya di sini itu orang-orang nggak boleh pindah agama karena dianggap pengecut atau pengkhianat. Dan luar biasa juga tantangannya dari teman-teman non-Muslim, entah apa yang dibalik tertariknya terhadap Islam, entah apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Tiba-tiba saja satu keluarga satu mualaf sampai melarikan diri sampai berminggu-minggu karena takut dihalang-halangi oleh orang tua karena dia pindah agama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarif. Saya lahir di salah satu dusun di Desa Mbawa, ini pasnya di Dusun Sangari, Desa Mbawa, Kecamatan Donggo pada tahun 1971. Dan saya dilahirkan dari keluarga mu'alaf. Pasnya bapak saya yang mu'alaf, karena beliau awalnya adalah asisten dari seorang pendeta beragama Protestan, dan ibu saya memang udah Islam. Jadi saya dilahirkan dulu, saya memiliki saudara 4, saya anak yang terakhir. Dan sekarang saya tinggal di Dusun Tolonggeru, Desa Monggo, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima. Alhamdulillah dengan seorang istri dan punya 4 orang anak. Pada teman-teman atau yang mendengarkan ini, saya di sini sebagai salah seorang penyuluh agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Bima. Saya sedikit ingin bercerita terkait dengan Tolonggeru. Kebetulan saya ini adalah bagian dari pembina, salah seorang dari pembina mu'alaf di Dusun Tolonggeru, umumnya Kecamatan Donggo, Kabupaten Bima. Pertama ada cerita kasak kusuk dari mu'alaf ini. Yang pertama, ada satu keluarga suami istri yang awalnya suaminya menikah dengan seorang Muslim, lalu setahun kemudian satu keluarga ikut masuk, dan pada saat itu tantangannya luar biasa. Tantangannya luar biasa sampai sekda turun untuk mengklarifikasi permasalahan mu'alaf itu. Dan luar biasa juga tantangannya dari teman-teman non-Muslim. Kenapa harus begini, kenapa begitu, dan nggak boleh ada intervensi ini, intervensi itu. Sementara yang saya tahu, kami Muslim di sini tidak mengajak kepada orang-orang non-Muslim untuk menganut Islam. Mereka itu masuk dengan sendirinya, kadang dengan karena calon suami, karena tertarik sama Islam. Entah apa yang dibalik tertariknya terhadap Islam, entah apa yang ada di dalam pikiran dan hati mereka. Tiba-tiba saja. Dan saya sama sekali tidak pernah mengajak, cuma mengarahkan adalah untuk mu'alaf. Ada satu kisah yang heroik juga sih. Satu keluarga satu mu'alaf sampai melarikan diri sampai berminggu-minggu karena takut dihalang-halangi oleh orang tua karena dia pindah agama itu. Karena pada prinsipnya di sini itu orang-orang nggak boleh pindah agama karena dianggap pengecut atau pengkhianat. Itu pada prinsipnya. Nah, itu terkait dengan mu'alaf. Dan alhamdulillah sejak beberapa tahun terakhir ini ada hal-hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman
ketika saya menjadi pembina mu'alaf ini ada hal kendala yang pasti. Kalau mohon maaf nih kepada teman-teman muslim, sebenarnya orang menganut jadi mu'alaf itu harus ditunjang juga dengan ekonomi. Jujur saja. Dan saya sendiri ketika mau hari raya itu, baik Idul Fitri atau Idul Adha, itu harus rela mendatangi toko-toko untuk mendapatkan seperangkat alat sholat, karena mereka itu butuh. Karena jujur saja, kebanyakan yang mu'alaf ini tidak semuanya orang memiliki ekonomi yang begini. Nah, sehingga saya harus ikut berpartisipasi juga bagaimana upayanya untuk mendapatkan sesuatu yang bisa menyentuh kepada mu'alaf itu, supaya mereka itu bisa bertahan di agamanya. Karena ada juga sih yang saya cerita, mohon maaf, bukan saya merendahkan Islam. Saya pernah dulu itu hanya untuk seorang mu'alaf mendatangi. Tapi saya dibilang apa di situ? Nah, saya mendapat jawaban yang pahit. Mau nggak dia ngejaga ini? Mohon maaf, tolong kalau bisa tim jangan di ini ya, di expose ini ya, karena ini menyangkut aib juga. Oleh pihak pada saat itu, mau nggak dia ngejagain lembu saya, katanya. Udah. Pada saat itu sakit hatinya saya itu luar biasa, langsung pulang. Nggak ngomong apa-apa, langsung saya pulang. Setelah itu saya mampir pada sebuah toko di Silah, pasnya Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima. Saya mampir, saya cerita. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pakaian sholat. Itu mukena dan baju piyama. Dan alhamdulillah pasnya toko Purnama di Pasar Sore Sila itu yang merespon saya, dan alhamdulillah. Sehingga sampai berjalan 4 tahun tuh. Setiap mau Idul Fitri, Idul Adha itu dia selalu menyumbang. Alhamdulillah, mudah-mudahan barokah Bang Haris, pemilik dan sekeluarga pemilik toko Purnama Sila itu dilapangkan oleh Allah rezekinya dan berkah tentunya. Nah, itu sekilas mu'alaf. Saya nggak mau cerita banyak terkait dengan mu'alaf. Cuma itu yang saya tantangi, saya hadapi tantangannya. Saya menariknya sama mu'alaf ini, alhamdulillah mereka taat ketika dipanggil, disuruh ngumpul, disuruh beribadah, mereka taat walaupun masih terbata-bata dalam melaksanakan ritual agamanya. Ya, walaupun terbata-bata dalam melaksanakan ritual agamanya. Itu terkait dengan mu'alaf. Ada lagi satu yang menarik teman-teman yang saya ceritakan di sini. Dulu itu ada masa-masa sulit bagi kami, khususnya di Dusun Tolonggeru ini. Waduh, luar biasa. Sejak saya hadir di sini tahun 1993, saya datang ke sini pasnya bulan Juli 2093. Saya pertama masuk di Tolonggeru. Selama itu sampai 2000 berapa kemarin tuh, pas hadirnya BWA pasnya. Itu masa-masa itu dulu luar biasa, masa sulit, terutama memasuki bulan 2, bulan 3 sampai bulan 12 itu, bahwa betul-betul masa-masa sulit untuk mendapatkan air bersih. Apalagi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk berwudu aja susah. Tapi luar biasanya setelah hadirnya BWA ini luar biasa sekali. Semoga Allah itu selalu memberkahi para donaturnya, selalu dilapangkan rezekinya, diberikan kesehatan tentunya. Luar biasa kehadiran mereka membawa satu rahmat bagi kami, khususnya di Dusun Tolonggeru, tanpa memandang dan memilah umat. Yang penting namanya manusia, itu mereka
fasilitasi dengan sarana air bersih. Alhamdulillah luar biasa. Yang kami rasakan hari ini setelah hadirnya BWA itu luar biasa. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan beribadah, bahkan bisa melebihi kebutuhan harian rumah tangga setiap umat. Luar biasa. Bahkan bisa memenuhi kebutuhan untuk ternak-ternak warga. Terutama khusus untuk Bang Muhtar ini, selaku orang pertama yang kami kenal. Ini kebetulan beliau juga adalah orang Bima. Mudah-mudahan setiap langkahnya selalu mendapatkan ridha dan barokah dari Allah. Biasanya untuk Ustadz Heru selaku pimpinan tertinggi di BWA dan seluruh elemen ke bawahnya selalu mendapatkan ridha, rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya secara pribadi dan atas nama warga Dusun Telenggeru menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh tim dari BWA yang sudah memfasilitasi kami untuk melaksanakan pipanisasi air bersih sehingga kebutuhan kami di sini tercukupi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga BWA tetap berjaya terus dan tetap mendampingi seluruh manusia. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya teman-teman, alhamdulillah satu yang saya lupakan, motor ini juga adalah amanah dari BWA untuk memudahkan dakwah saya, karena memang wilayah dakwah saya ini harus melewati 2 kecamatan baru bisa sampai ke daerah binaan, pasnya di Desa Bawah, karena memang saya tinggalnya di dusun terakhir Desa Bawah, itu di Telenggeru. Motor ini sangat membantu sekali untuk saya, khususnya untuk melancarkan dakwah saya ke daerah binaan saya, umumnya di Kecamatan Donggo. Saya sekali lagi berterima kasih kepada BWA yang sudah mengamanahkan motor ini. Semoga pertama kegiatan dakwah menjadi mudah, kemudian kepada tim-tim BWA dimudahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 31 Maret 2022, BWA baru saja meresmikan proyek wakaf sarana air bersih di Dusun Telenggeru, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan acara peresmian wakaf sarana air bersih ini, BWA juga memberikan santunan zakat kepada warga Telenggeru yang masuk dalam kategori mustahik zakat, dan juga kami mengadakan acara hitanan ceria diikuti oleh 21 anak-anak, di mana 12 diantaranya itu adalah warga desa yang non-muslim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan memudahkan langkah-langkah BWA selanjutnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.